Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Trigonometri masih ingat di perbandingan tiga sudut ya. Nah, yang pertama kita bahas sinusnya. Kita fokus di sudut alfa dulu ya. Sudut alfa di sini ada segitiga A, B, C dengan siku-siku di C. Siku-siku di C dengan sudut alfa dan beta. Kita akan fokus ke sudut alfa dulu, kita abaikan yang beta ini. Nah, di sini perhatikan alfa, di mana dia sisi depannya adalah pas di BC. Sisi depan dari alfa ini adalah BC, atau boleh kita kasih nama dia sebagai, ini kan A, depan dari A. Oke, kita buat A kecil. Kemudian depan dari B di sini dan C ini. Oke. Perhatikan tadi kita fokusnya di sudut alfa ya. Berarti ini dia sisi depan dari alfa. Depan dari alfa. Kemudian sampingnya yang mana ini? Pas di samping si alfa ini ya. Samping alfa. Kemudian ini namanya sisi miring. Oke. Ingat, untuk sinus dia rumusnya adalah sisi depan per sisi miring. Sisi depan per sisi miring atau demi. Nah, demi depan per miring. Perhatikan tadi sisi depannya adalah A kecil ya. Atau boleh kamu buat BC boleh. Oke, bolehlah buat di sini ya. BC per miringnya mana ini? AB, BC per AB. Boleh juga BC tadi dia namanya A kecil. AB itu namanya C kecil. Oke. Sin alfa itu dia sisi depan per miring, demi depan per miring. Sekarang kita ke cos alfa. Cos alfa itu adalah samping per miring. Berarti kita fokus di alfa. Mana sisi sampingnya ini? Sisi samping dia adalah AC, atau boleh kamu buat di sini sami samping per miring, yaitu AC per AB ya kan, AB sisi miring. Boleh. AC itu dia adalah B kecil dan AB itu dia adalah C kecil. Sin cos tan. Oke, sekarang kita ke tangen alfa. Tangen itu dia sisi depan per sisi samping. Oke, atau boleh kamu buat dia D-sa. Depan, mana tadi sisi depannya dia adalah BC. Sisi sampingnya, samping AC. Atau boleh kamu buat BC tadi dia sama dengan A. AC ini sama dengan B. Ya, bisa diingat. Jadi kamu harus ingat kalau dia sinus alfa, demi depan per miring, cos alfa sami samping per miring, tan alfa desa depan per samping. Dan kamu harus paham yang mana sisi depan dari sudutnya. Berarti sisi depannya, perhatikan misalnya mau melihat di manakah sisi depan sudut. Oke. Berarti harus bisa, misal di sini ada alfanya ya. Mana depannya? Inilah dia sisi depannya, ya kan? Pas dia di depan sudutnya. Mana sampingnya? Sampingnya yang di sini. Nah, ini samping. Dan ini dia miring. Tuh. Misalnya di sini dia alfanya. Berarti kamu harus bisa yang mana depannya dia berpindah. Ini sisi depannya. Di sini depan, sampingnya mana? Di sini. Dan miringnya. Kamu harus bisa membaca mana sisi depan dari sudut dan mana sisi samping dan miringnya. Oke. Itu masih sin cos tan. Sekarang kita ke sekan. Kosekan dan kotangen. Oke. Buat duluan kosekan. Kosekan ini adalah kebalikan dari sin. Kebalikan sin. Oke. Berarti kalau ada kebalikan, kamu tinggal membaliknya aja rumusnya. Berarti aturan dia depan per miring, jadinya miring per
depan. Jadinya miring per depan itu tadi apa? C per A. Ya kan, kita balik aja dia, C per A. Nah, kalau sekan itu kebalikan dari cos. Kebalikan dari cos. Nah, ini sin alfa ya. Sekan itu kebalikan dari cos, berarti kita balikkan. Cos tadi apa rumusnya? Samping per miring. Berarti ini jadinya miring per samping. Oke, miring per samping. Apa? Di sini kan B per C, jadinya C per B. Dan kotangen. Kotangen itu adalah kebalikan dari tan. Tangen alfa. Oke, tangen tadi apa? Depan per samping, maka ini menjadi samping per depan. Oke, samping per depan balikkan di aturan A per B menjadi B per A. Itu kamu. Jadi yang perlu diingat, sin alfa demi, cos alfa sami, tan alfa desa, kosekan mide, sekan misa, kotangen sade. Ingat aja dia kebalikannya ya. Nah, sekarang perhatikan lagi segitiga yang ini. Misalnya ya, kita fokus di beta sekarang. Di sini A, di sini B, dan di sini C. Kita fokus di betanya. Tadi kan udah fokus di alfa. Nah, berarti yang menjadi sisi depan si beta ini siapa? Ini kan. Ini yang ada di depan dia, sisi yang ada di depannya. Berarti ini menjadi sisi depan. Berbeda dengan yang alfa tadi. Pas di alfa ini adalah sisi samping, tetapi karena sudah berubah posisi sudutnya, dan maka berubahlah dia yang berada di depan dari sudut. Ini sisi depannya. Lalu samping yang mana? Ini samping miring. Oke. Untuk bayangannya tetap, kalau di sini A berarti di sini A, kalau di sini C berarti di sini C, kalau di sini B berarti di sini dia B, masih tetap. Oke. Sementara untuk sinus rumusnya sama. Sinus beta, ingat sinus tadi demi, depan per miring. Mana sisi depannya? Ini AC, mana miringnya? AB. Ini jadinya rumus B per C. Oke. Cos beta demi sami, samping per miring. Perhatikan si beta, mana sisi sampingnya? Ini si BC, mana sisi miringnya? Si AB. BC itu sama dengan A, dan AB itu sama dengan C. Tangen beta. Tangen itu adalah depan per samping. Sisi depan si beta adalah AC. Sisi samping si beta adalah BC. AC itu sama dengan B, dan BC itu sama dengan A. Sudah? Lanjut ke kosekan. Kosekan tadi kebalikan dari si sinus. Kebalikan dari sinus berarti mide, miring per depan. Miring per depan jadinya C per B. Si sekan beta, sekan itu kebalikan dari cos. Aturan sami menjadi misa atau miring per samping. Aturan A per C menjadi C per A. Namanya kebalikan, berarti kita balik ya. Kemudian kotangen beta. Kotangen rumusnya sade, samping per depan. Sisi samping aturan B per A menjadi A per B. Itu ya. Misalkan tentukan nilai perbandingan trigonometri dari segitiga berikut.
Misal di sini segitiga PQR dengan siku-siku di P. Kita Ibu coba ganti ya. Oke. PQR, siku-siku di Q, dan sudutnya di sini alfa. Sudah. Nilainya di sini nilainya 6, di sini nilainya 8. Kita disuruh untuk mencari perbandingan trigonometrinya ya. Sin alfa, cos alfa, tan alfa. Nah, Ibu belum kita ketahui ini sisi miringnya. Oke. Berarti untuk mencari sisi miring ini, ingat kembali waktu SMP kalian belajar yang namanya teorema Pitagoras. Nah, untuk mencari sisi miring, ingat, untuk mencari sisi miring itu sama aja dengan akar sisi depan kuadrat tambah sisi samping kuadrat. Oke. Atau sisi depannya di sini siapa? QR ya. QR kuadrat, sisi sampingnya siapa? PQ kuadrat. Yuk kita masuk ya. QR dia 6 kuadrat tambah PQ 8 kuadrat. Jadinya 6 pangkat 2 36, 8 pangkat 2 64. Ini menjadi akar 100. Akar 100 itu berapa? 10. Sudah? Misalnya nanti yang ditanya itu sisi samping. Nah, kalau dari sisi samping, ingat rumusnya sisi miring kuadrat dikurang sisi depan kuadrat. Kalau dia sisi depan yang ditanya, maka di sini sisi miring juga. Miring kuadratkan dikurang dengan sisi samping kuadrat ya. Itu cuman mengingat sedikit teorema Pitagoras. Sudah, kita sudah dapat ini nilainya 10. Masuk dia sin alfa. Sinus tadi dia rumusnya demi depan per miring. Mana sisi depan si alfa? Ini 6. Miring, mana sisi miringnya? Ini 10. Sudah 6/10. Lalu cos alfa. Cos itu adalah samping per miring. Mana sisi sampingnya? Ini samping dia, si 8. Sisi miringnya 10. Oke. Tan alfa desa depan per samping. Mana depannya? 6. Mana sampingnya? 8. Sudah? Ibu mau mencari kosekan alfa. Kosekan itu tadi kebalikan dari si sinus. Udah balikan aja nilainya, 10/6. Mencari nilai sekan Ibu, sekan alfa. Sekan itu kebalikan dari kosinus. Udah balikkan dia, 10/8. Kotangen Ibu, balikkan dari tangen, 8/6. Sudah. Itu dia ya untuk mencarinya. Ibu, kalau dia seperti ini mau kita sederhanakan, bisa. Ini masih bisa sama-sama dibagi 2. Oke, boleh kamu bagi 2. 3/5. Sama-sama bagi 2. 4/5. Sama-sama bagi 2. 3/4. Sama-sama bagi 2. 5/3. Ini juga 5/4. Ini juga 4/3. Boleh. Mau disederhanakan juga boleh ya. Yap, sekian. Semoga bisa dipahami.